Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meneruskan ya apa yang sudah saya tulis di situs Abdesa, sekaligus menjawab Q&A yang ketiga ya, yaitu terkait apa saja prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang diatur di dalam Permen Desa PDDT. Seperti apa yang sudah saya sebutkan di tulisan sebelumnya, bahwa untuk regulasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 itu diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, di mana beberapa isi atau yang menjadi fokus dari Peraturan Menteri ini yaitu diatur di pasal 5 ayat 1 yang isinya itu mencakup 3 hal ya. Yang pertama itu terkait pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ini salah satu prioritasnya ya di tahun 2022, sekaligus guna untuk mempercepat pencapaian dari program SDGs Desa ya yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Desa. Kemudian untuk yang kedua itu program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga itu terkait mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Nah, dari ketiga yang menjadi fokus prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 ini, melanjutkan apa yang sudah saya tulis di situs Abdesa sebelumnya, itu diuraikan kembali di pasal 6 ya. Pasal 6 ayat 1 yang pertama itu terkait pemulihan ekonomi nasional. Apa saja yang menjadi prioritas untuk pencapaian SDGs desanya? Itu salah satunya itu untuk penanggulangan kemiskinan ya, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Kemudian untuk pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik bersama atau BUMDes bersama ya, guna untuk pertumbuhan ekonomi desa secara merata. Dan yang ketiga itu untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa. Ini untuk yang poin pertama atau lokus pertama di dalam pemulihan ekonomi nasional. Kemudian untuk yang kedua terkait program prioritas, ini mencakup 5 hal yang untuk dicapai ya, di dalam SDGs desa. Yang pertama itu untuk pendataan desa ya, termasuk pemetaan potensi dan sumber daya. Kemudian untuk pengelolaan teknologi informasi TIK sebagai upaya untuk memperluas kemitraan pembangunan desa, di mana kita tahu bahwa TIK itu merupakan sarana untuk membangun sebuah kemitraan yang lebih luas. Bila kita mempunyai produk, misal kita punya produk di dalam desa, itu hanya yang menikmati dalam desa tersebut ya. Namun bila sudah menggunakan teknologi informasi, maka saya yakin kemitraan pun akan menjadi luas apabila produk-produk tersebut memang mempunyai kualitas dan kuantitas yang bernilai tinggi. Kemudian yang kedua itu untuk pengembangan desa wisata, itu guna untuk pertumbuhan ekonomi desa secara merata. Atau yang C atau yang ketiganya itu untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Setelah itu ada pencegahan stunting guna mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Artinya untuk pencegahan stunting itu tetap ya masuk di dalam prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Artinya belum dihilangkan ya, karena ini termasuk menjadi prioritas nasional ya. Artinya pemerintah berharap untuk stunting ini dapat dicegah atau dicegah menjadi 0% lah, anggap saja gitu. Kemudian yang kelima itu ada pengembangan desa inklusif. Ini salah satu programnya yang kita tahu itu
ialah padat karya tunai desa ya, di mana di dalam aturan sebelumnya itu untuk pembangunannya, untuk padat karya, untuk pekerjaan padat karya minimal 50% untuk upahnya, di mana kita bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan desa tersebut. Nah, ini untuk poin yang kedua, untuk program prioritas nasional ya, sesuai kewenangan desa. Kemudian yang ketiga, untuk mitigasi dan penanganan bencana, guna untuk mempercepat pencapaian SDGs desa, salah satunya itu untuk mitigasi, termasuk bencana alam dan non-alam. Dan yang ketiga, kita masih tetap fokus pada program bantuan langsung tunai desa, guna mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Nah, dari uraian ketiga lokus atau ketiga prioritas yang sudah saya sebutkan di atas, kemudian di dalam lampiran peraturan Menteri Desa itu dijelaskan apa saja sih kegiatan-kegiatan atau jenis kegiatannya. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di dalam lampiran Permen Desa. Semisal ini untuk pemulihan ekonomi sesuai kewenangan desa yang diatur di dalam lampiran Permen Desa huruf B ya. Ini ada penurunan pengeluaran atau penurunan beban pengeluaran, pemberian bantuan berupa bantuan langsung tunai desa atau BLT. Kemudian ada peningkatan pendapatan, antara lain bisa memberdayakan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan lain sebagainya. Ini untuk penanggulangan kemiskinan. Kemudian untuk pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes bersama, ini salah satunya itu untuk pendirian BUMDes. Itu bisa dianggarkan menggunakan dana desa. Kemudian untuk penyertaan modalnya, penguatan permodalannya, dan pengembangan usaha badan usaha milik desa bersama tersebut ya. Itu untuk jenis-jenis kegiatannya, misalnya pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pelatihan sentral pembenihan, pelatihan pembenihan ikan, dan lain sebagainya. Kemudian masih di poin 1 ya, untuk jenis kegiatan, itu di kegiatan mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. Itu diputuskan melalui musyawarah desa. Kemudian untuk poin yang pengembangan usaha ekonomi produktif, itu di bidang pertanian bisa, bidang jasa, bidang sarana prasarana, pemanfaatan potensi wilayah hutan, dan optimalisasi perhutanan sosial. Kemudian ada pemanfaatan TTG, kegiatan lainnya. Nah, itu untuk pemulihan ekonomi, termasuk jenis-jenisnya dari rincian uraian yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, itu untuk jenis kegiatannya itu banyak sekali ya. Misal untuk pendataan desa itu bisa pendataan potensi dan sumber daya pembangunan, kemudian pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, dan pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinannya. Kemudian pemetaan itu termasuk kegiatannya penyusunan peta, kemudian pemutakhiran peta, dan pemetaan peta dan sumber daya pembangunan desa lainnya. Kemudian untuk pengelolaan teknologi informasi, sebagaimana sudah saya sebutkan, untuk memperluas jaringan kemitraan pembangunan desa, itu salah satu kegiatan yang bisa dianggarkan, misalnya untuk mengelola sistem SIP atau pengelolaan SIT ya, berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian untuk pembangunan tower jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, dan langganan internet. Setelah itu juga bisa untuk mengelola teknologi, informasi, dan komunikasi sesuai dengan kewenangan desa.
Kemudian untuk pencegahan stunting ya, untuk kegiatan pencegahan stunting itu salah satunya kita bisa menggunakan atau mengelola advokasi konvergensi dengan menggunakan aplikasi EHDW ya. Ini masih masuk di dalam penggunaan prioritas dana desa di tahun 2022. Untuk peningkatan kesehatan termasuk peningkatan gizi itu dapat melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, pelindungan sosial, pendidikan tentang pengasuhan anak atau PAUD, upaya pencegahan perkawinan anak itu dapat berbentuk sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian masih banyak lagi ya. Kemudian untuk pengembangan desa eksklusif itu salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk kegiatan pelayanan dasar, penyelenggaraan forum warga, kemudian pemberian bantuan hukum, penguatan nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Kemudian untuk mitigasi sendiri itu termasuk pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. Itu bisa dianggarkan menggunakan dana desa yang dimasukkan ke dalam RKP. Kemudian untuk kegiatan P3K ya, untuk bencana, pengembangan jalan evakuasi, penyediaan penunjuk jalan evakuasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang non alam ini seperti COVID-19 ini masih masuk di dalam program prioritas menggunakan dana desa di tahun 2022 yang perlu dianggarkan penggunaannya menggunakan dana desa untuk pembentukan relawan kemudian tugas-tugas relawan masih masuk di dalam sini, penyemprotan disinfektan, kemudian menyiapkan atau merawat ruang isolasi, menyediakan alat kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk bencana non alam dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya jelaskan terkait prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022, termasuk urayanya dan jenis kegiatannya. Saya ucapkan terima kasih.